diangkat langsung kemudian. Bang Ferry, syukran. Diangkat langsung kemudian oleh tangan kanan Elohim sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh iblis di dalam Matius 4 ketika dia dicobai. Ketika dia mencobai Yesus. Yesus, jika engkau adalah anak Elohim, anak Allah, anak Tuhan, maka jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab Elohim akan mengutus tangan kanannya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu nubuatan yang tertulis dalam Mazmur 91 untuk Yesus. Ketika Yesus kemudian terancam, maka dia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim sesuai dengan khutbah Petrus dalam Kisah Para Rasul 2. Jadi Yesus itu tidak mengalami kematian. Ya, kalau Yesus tidak mengalami kematian, saudara, maka yang keluar dari kubur itu bukan Yesus lagi. Yang datang kemudian untuk Thomas cucuk lambungnya itu bukan Yesus lagi, tetapi oknum yang menggantikan beliau. Itu jelas itu. Nah, ada satu hal yang menarik. Yang pertama, Anda dengan saya tidak bisa menemukan adanya indikasi kuat di dalam kitabnya Yahudi bahwa oknum yang dikutuk Tuhan di atas salib itu adalah oknum penebus dosa. Kita tidak bisa menemukan data itu. Sama sekali nggak ada kita temukan. Anda maupun saya. Karena memang nggak ada. Kecuali cuma mengambil Yesaya 53. Tapi Yesaya 53 itu pun tertolak. Demi ilmu. Kenapa? Di situ ada imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat berkumpul. Apa yang harus kita lakukan? Karena Yesus semakin banyak pengaruhnya. Kalau kita biarkan, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Andai saja Yesaya 53 itu ada nubuatannya, andai saja ada nubuatan nebus dosa pakai darah Yesus, maka Imam Kayafas tidak akan bernubuat. Dia hanya akan mengatakan, ada kok Yesaya 53, ada kok Yesaya 7, ada kok kitab Daniel yang sudah menubuatkan, ada kok Mazmur 22 yang sudah menubuatkan dia harus mati. Maka Yesus pun sebagai orang yang turun diutus untuk mati, sama akan menyadari itu. Maka kompak mereka, satu ingin membunuh, satu ingin dibunuh. Tidak ada pertentangan. Tapi faktanya, di dalam Yohanes 8 ketika Yesus ingin dibunuh, apa kata mereka? Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Orang yang ingin membunuh Yesus malah disebut sebagai anak iblis. Dan Kayafas sebagai imam kepala itu ahli Yesaya, ahli kitab Daniel, ahli kitab Mazmur. Kenapa dia harus bernubuat baru? Kenapa tidak mengambil nubuat yang lain yang sudah ada? Tidak sama sekali. Kayafas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel saja. Itu dalil, Bang. Anda baca di dalam Yohanes 11 nomor 51. Baca. Makanya di Yohanes 11 nomor 53 dikatakan bahwa mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Nomor 54-nya, Yesus lari kemudian menghindar sampai ke padang gurun Efraim. Di sana tinggal bersama dengan murid-muridnya. Menghindari, tidak mau lagi muncul di tengah-tengah orang Yahudi. Nomor 55, orang Yahudi kemudian membuat sayembara. Siapa yang bisa menemukan Yesus akan diberi hadiah. Itu cerita di TKP, Bang. Itu cerita di TKP. Pudar semua cerita itu. Muncul Kristen membuat yang hilang. Yang muncul kemudian apa? Penebusan dosa. Mati karena dikutuk. Mati karena menebus kutuk dosa dan seterusnya. Itu cerita yang disetting belakangan demi untuk melancarkan aksi Kristus palsu yang datang setelah Yesus. Ingat saudara, Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau yang disesatkan ini hanya Yerusalem, kalau Anda membaca Yehezkiel 5 nomor 12, orang Israel itu sisa berapa? Sisa sepertiga saja dari komunitas mereka yang hidup. Itu tahun 600 sebelum Masehi. Bagaimana tahun 1 Masehi? Ya, 1 Masehi. Berapa jumlah mereka? Tinggal sedikit. Sementara nubuatan Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang siapa orang banyak ini yang disesatkan oleh Kristus tersebut? Penyesatnya mengaku Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Apa hubungannya dengan penyaliban?
Baca Matius 24 nomor 24. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Jadi ada dua nih. Level tertinggi adalah Kristus. Kristus ini mengutus nabi. Ada Kristus palsu, ada nabi palsu. Akan datang dan akan melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah itu hubungannya dengan penyaliban. Ketika penyaliban ini terjadi, keluar orang dari kubur hari ketiga. Orang ini datang menemui Paulus. Paulus kemudian menjadi rasul utusan. Dia menerima kemudian firman dari Kristus, menulis 13 buku, lahirlah agama Kristen. Itulah orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu tersebut. Silakan. Termute Pak Pendeta Depi, itu ke-mute. Baik, sungguh menarik apa yang disampaikan oleh Bang Zuma ya saya tanggapi. Oke, ya pertama-tama yang saya tanggapi tadi ketika Bang Zuma mengutip Kisah Para Rasul 2 ayat 30. Ya, saya coba bacakan ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 30 ini. Ya. Ini Bang Zuma sudah gagal paham dan perlu belajar lagi untuk Alkitab ini Bang Zuma. Ya. Ya. Saya baca ya. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Ya. Itu ayat itu Bang Zuma tidak berhenti sampai di situ. Bahkan ayat di 31 ini ya lebih menegaskan di sini apa katanya ya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ya. Oke lah, Yesus inilah, ingat Bang Zuma ya, 32 itu jawabannya. Ya, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Yang berbicara di sini adalah Petrus Bang Zuma. Ya, jadi puji Tuhan karena Bang Zuma sudah mengakui ayat dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 30 dan 31 ini, walaupun hanya Bang Zuma berhenti sampai di situ, tetapi jawabannya adalah ada di ayat 32. Ya. Berarti ini Bang Zuma sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah sudah bangkit dari antara orang mati. Oke Bang Zuma, terima kasih Bang Zuma. Oke ya. Iya. Bang Zuma tadi mengatakan bahwa Yesus ini sebenarnya digantikan oleh orang lain. Ya, ada beberapa konsekuensi Bang Zuma kalau kita Bang Zuma mengatakan bahwa Yesus itu digantikan oleh orang lain. Ya, bagi kami orang Kristen, ya, itu kalau bukan Yesus yang di atas kayu salib itu, Bang Zuma, ya pertama-tama bagaimana tadi kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri di Matius pasal 17 ayat 22 dan 23. Saya baca dulu Bang Zuma ya. Oke. Matius 17 ayat 22 dan 23 ya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepadanya, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi yang saya percaya di sini asumsi dari Bang Zuma atau pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri. Itu satu. Kedua, ya, konsekuensinya Bang Zuma kalau Bang Zuma mengatakan sekarang bahwa bukan Yesus yang disalib, ya, itu di atas kayu salib itu Bang Zuma ada 7 yang perkataan Tuhan Yesus yang ia katakan di atas kayu salib yang tidak mungkin dilakukan oleh oknum yang lain selain Yesus itu sendiri. Karena kenapa? Yesus pernah berkata, ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas kejahatan dengan kebaikan.
Ya, tetapi ketika Yesus di atas kayu salib, Bang Zuma, apa katanya di situ? Kita baca itu di Lukas 23 ayat 24, ya. Dia berkata demikian. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu satu, Bang Zuma. Kalau bukan Yesus itu, ya, inilah keistimewaan Yesus itu. Artinya semua yang ia ajarkan, hukum-hukum yang ia ajarkan kepada para muridnya selama ia 33 tahun 6 bulan di dunia ini, dia sudah genapi itu semua, Bang Zuma. Dan di atas kayu salib itu, ketika dipaku tangannya, ya, ketika darahnya tercurah, ya, dia merasakan sakit, bukan kata kutukan yang keluar dari mulut, tetapi dia mengampuni. Ya, di Lukas 23 ayat 24, ya. Ya Bapa, ampunilah mereka. Kedua, ya, kalau bukan Yesus yang di atas kayu salib itu, ada orang yang disalibkan di sebelah kanannya, ya, dan ketika di sebelah kanannya ini kita baca, ya, itu di Lukas 23 ayat 43. Kita baca, ya. Lukas 23. Bentar, ya. Ayat 43. Iya. Kita baca dari ayat sebelumnya, ya. Ya. Dari ayat 39 aja kita baca biar jelas, Bang Zuma, ya. Injil Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu kedua, Bang Zuma. Kalau ini orang lain, tidak mungkin berani dia menjanjikan Firdaus itu kepada orang yang di sebelah kanannya itu. Itu dua. Ketiga, Bang Zuma. Ya, itu karena Bang Zuma tadi membantah, menyanggah bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Ya, ketiga, ya, Yesus ini kan punya ibu, ya, yang bernama Bunda Maria. Ya, itu di Yohanes 19 ayat 26, ya, dan 27. Apa kata Yesus, ya, kepada murid yang ada pada saat itu? Itu kepada Yohanes, inilah ibumu. Kalau bukan Yesus itu, mana berani dia mengatakan kepada salah satu muridnya yang ada pada saat itu, ya, menunjuk kepada bundanya Maria, ya, inilah ibumu. Itu ketiga, Bang Zuma. Keempat, ya, ketika Yesus mengatakan di atas kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sudah dinubuatkan itu, Bang Zuma, dan itu tergenapi di atas kayu salib. Ya, kalau kita baca itu, ya, Matius 27 ayat 46, ya, dan itu di kitab Mazmur ada itu, nubuatan itu ada di kitab Mazmur, ya, dan itu tergenapi di atas kayu salib. Kalau orang lain, tidak mungkin orang itu mengeluarkan kata-kata itu, Eli Eli lama sabachthani. Tidak mungkin orang lain menggenapi nubuatan itu, Bang Zuma. Ya. Kelima, ya, Yohanes 19 ayat 22, ketika dia mengatakan aku haus, dan itu adalah ada di nubuatan itu, Bang Zuma. Ya. Oke, Pak Depi, Keenam. sudah terlalu panjang, kalau bisa batas 5 aja. Ya, oke, silakan. Silakan. Oke, sampai di situ silakan. Sudah 10 menit. Jadi saya katakan bahwa kitabnya orang Kristen ini
Paulus aja nulisnya itu tahun 50-an. Jadi puluhan tahun setelah tragedi penyaliban. Dan kitab mereka ini bukan ditulis untuk orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, bukan. Jadi dicocok-cocokkan. Ingat, sekali lagi saya katakan, kitabnya orang Yahudi dalam Septuaginta yang diterjemahkan abad ketiga sebelum Masehi, itu diterjemahkan kemudian atas instruksi Kaisar Ptolemy II kepada 72 rabi-rabi. Diterjemahkan untuk mereka yang hidup sebagai orang Roma. Kalaupun ada orang Ibrani, orang Yahudi, mereka sudah asing dengan bahasa Ibrani itu. Jadi dicocokkan. Makanya tadi saudara kita ini mencocokkan ke Mazmur, mencocokkan ke Yesaya, mencocokkan, semua dicocokkan. Itu muncul belakangan, Bang. Penulis Bible tidak hadir pada saat penyaliban. Dan ingat, kita belum selesai di situ. Penyaliban itu apa? Kutuk atau berkat? Mungkin Yesus Anda yang disalib, tapi merubah kutuk? Enggak merubah kutuk. Penyaliban itu tetap aja kutuk. Anda mau mengatakan itu Yesus, semakin nyata kalau Yesus itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan yang kemudian Anda sembah. Sedangkan pola dalam agama Yahudi, nebus dosa ya hewan, bukan manusia. Semakin Anda memperkuat alibi Anda bahwa itu adalah Yesus, semakin nyata bagi kami bahwa Kristen adalah penyembah manusia yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Tidak ada pola di dalam agama Yahudi nebus dosa pakai manusia, apalagi manusia yang dikutuk. Dan satu hal, jangan Anda katakan saya harus belajar Bible. Saudara yang harus banyak belajar Bible. Kembali ke dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 endingnya. Anda baca 39-nya. Ketika mereka kemudian sudah melakukan penyaliban, mereka diminta oleh Petrus, bertobatlah kalian. Kalau salib itu nebus dosa, ngapain harus bertobat? Dan lucu, Anda membawa Lukas 23 nomor 24. Bapak, ampunilah mereka loh, katanya salib itu nebus dosa. Kok nggak sesuai banget? Terus kemudian Anda mengatakan, dia berkata kepada orang yang di sampingnya, hari ini juga kau bersama dengan aku di Firdaus. Buktinya apa? Ada buktinya, hari itu juga dia ke Firdaus? Enggak ada. Bahkan orang Kristen sekarang kalau mati, membusuk di kubur, nggak ada ke Firdaus. Jadi itu hanya obat kuping bagi orang yang tak berakal. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, khotbah Petrus itu adalah penentu. Di Kisah Para Rasul 2 di sana, di situ ada kesalahan lembaga Bible Indonesia sengaja kemudian memutarbalikkan terjemahan. Data yang ada di Kisah Para Rasul itu bukan membangkitkan Mesias atau kebangkitan Mesias. Anestemi itu artinya dinaikkan, saudara. Dinaikkan, diangkat, bukan dibangkitkan. Kalau dibangkitkan dalam bahasa Yunani itu zao. Anda belajar lagi, zao baru dibangkitkan. Di situ anestemi artinya dinaikkan atau diangkat. Bal rafa'ahullah, diangkat ke atas. Kemudian yang diangkat ini kawan tidak ditinggal di alam kubur. Nomor 31, 32 dan tidak mengalami kematian. Di dalam bahasa Yunani jelas dikatakan bahwasanya diaspora. Diaspora itu artinya tidak mengalami kebinasaan, alias tidak menjadi mayat, alias tidak menjadi orang mati, tidak binasa. Tidak binasa artinya tidak mati. Sedangkan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim. Kalau Anda membaca Mazmur 118, Anda akan tahu bahwa ternyata Elohim ketika mengangkat kemudian orang seperti Musa, maka yang diutus itu adalah tangan kanannya. Siapa itu? Malaikat-malaikat yang datang kepada Nabi Musa. Anda baca di dalam Mazmur 118, kemudian nomor 16, dan juga ada di kitab Keluaran. Jadi tangan kanan Tuhan itu adalah malaikat yang diutus kemudian untuk menyelamatkan anak-anaknya, hamba-hambanya yang suci. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi khotbah Petrus itu bukan berbicara mengenai Yesus yang Anda sembah, tetapi dia sedang berbicara tentang anaknya Maria yang diselamatkan dari kematian.
tidak mengalami pembusukan, tidak mengalami kebinasaan, kemudian dia dagingnya tidak mengalami kematian. Disebut di situ, Bang, disebut Kisah Para Rasul 2 nomor 31, dagingnya tidak binasa. Anda ngerti nggak itu? Dagingnya tidak binasa artinya apa? Tidak mengalami kematian. Sedangkan, nih perhatikan nih, ketika Yesus didatangi oleh orang Farisi di Matius 12 nomor 38, "Guru, berikan kami satu tanda." Yesus berkata apa? "Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali apa? Tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga Anak Manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi." Berarti kalau 3 hari 3 malam dalam perut ikan, hari ketiga keluar dari perut ikan. Perut bumi berarti hari ketiga keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Tanda, hadiah untuk angkatan jahat. Apa itu? Bangkit pada hari ketiga. Jadi yang beriman kepada penyaliban, beriman kepada kebangkitan, itu adalah angkatan jahat. Sama, kembali kepada Kisah Para Rasul 2 nomor 40, di data 39-40, Petrus sendiri mengatakan bahwa mereka yang menyalibkan Yesus itu adalah angkatan jahat. Maka Petrus mengatakan, bertobatlah. Jadi ada dua, saudara, ada dua. Penyaliban terjadi terhadap Yesus itu tidak dilakukan kepada anak Maria, tetapi dilakukan kepada oknum yang terkutuk. Sekarang saya ingin bertanya, supaya mengerucutkan permasalahan, jangan terlalu lebar kita. Menurut saudara, ketika Paulus berkata dalam Galatia 3 nomor 13, terkutuk, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Karena Kristen aja yang nerima, Islam enggak. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Itu ucapan Yesus, itu ucapan Paulus. Sebab ada tertulis. Tertulisnya di mana? Ulangan 21 nomor 22-23. Di situ dikatakan oleh Elohim, jika engkau menghukum orang yang sepadan dengan hukuman mati, melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Jika ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu engkau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang salib, tapi kuburkanlah. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim tidak boleh menyentuh tanah yang diwariskan Elohimmu kepadamu. Ada dua hal di situ, Bang. Yang pertama, orang yang melakukan dosa besar. Yang kedua adalah orang yang dikutuk Elohim. Siapa di antara dua oknum ini yang memenuhi syarat untuk disalib? Yudas atau Yesus? Yang pertama, pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Ingat di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yudas atau Yesus? Jangan melebar kemana-mana, Bang Zuma. Ini nggak melebar. Saya malah kembali kepada poinnya. Yang dikutuk adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan yang disalib adalah orang yang dikutuk. Pertanyaan saya, siapa yang memenuhi syarat untuk kedua hukum Tuhan ini? Yesus atau Yudas? Silakan. Ya, oke. Begini ya, pertanyaan Bang Zuma itu tidak ada kaitannya itu. Yang abang kutip di kitab berapa tadi itu? Ulangan 21. Oh, kitab Ulangan. Ya. Itu Paulus yang mengutip, bukan ya, saya. Itu saya tegaskan, itu tidak ada kaitannya. Jadi maksud dari Galatia 3 ayat 13 itu, Bang Zuma, saya jelaskan, saya bacakan ya. Iya. Nanti Anda tunjukkan tertulis di mana itu yang dikutip Paulus. Sebab ada tertulis. Itu tertulis di mana? Silakan. Galatia 3 ayat 13. Oke. Ya, santai-santai aja Pak Pendeta ya, jangan terlalu tegang ya. Iya, oke. Ya. Kristus telah mati, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, pertanyaan saya, pertanyaan di mana tertulis?
Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Itu tertulis di mana, Bang? Oke, saya cari dulu ya. Iya, silakan. Iya, teman-teman, tambah seru ya. Sambil di tap-tap layar 1M biar komal kita kuat, ini menarik. Tambah seru ini. Lanjut tap-tap teman-teman. IDE lalena bapak, mana saya itu pemotong kuku. Sorry Gang, ku lupa tutup ki. Bang Zuma mempertanyakan di kita ulangan ya. Iya, tadi kan Paulus mengutip. Sebab Iya. ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Iya, di Itu ulangan tertulis di mana? Ya, di ulangan 21 ayat 23. 21 sampai 23, 22 sampai 23. Ulangan pasal 21 ayat 23, Bang. Dari dua-duanya dulu. Oke, bentar ya. Ulangan 20, kita baca ya. Ulangan 21. Ayat 22. Oke. Iya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Pertanyaan Bang Zuma di sini mana? Pertanyaan saya, yes, Paulus mengutip itu, dan di situ dikatakan pelakunya adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, satu. Yang kedua, pelakunya adalah oknum yang dikutuk oleh Elohim. Pertanyaan saya, yang pas untuk duduk di situ, Yesus atau Yudas? Berdasarkan ya, dijatuhkan hukuman mati atau penyaliban kepada Yesus adalah itu ketika dia mengaku sebagai Sang Mesias, anak Allah yang hidup, Bang. Ya, jadi bukan karena dia sudah berbuat dosa, bukan karena ada kesalahannya, tetapi hasutan pun dari orang banyak ketika mereka mengatakan salibkan dia, dan itu kan sudah mulai ketika Raja Pilatus menjatuhkan hukuman kepada dia, itu berdasarkan pengaduan dari imam-imam besar bahwa dia pernah mengatakan dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias. Itu alasan orang Yahudi untuk menyalibkan dia, bukan karena dia berbuat dosa, bukan, Bang Zuma. Jangan disalahpahami itu. Berarti salah salib. Bukan salah salib. Loh, yang disalib harus pelaku dosa. Bukan salah salib ini harus pelaku dosa. Begini Bang Zuma, malah aku yang balik bertanya sekarang. Pastikan sesuai tuduhan Bang Zuma tadi mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Jadi menurut Bang Zuma siapa? Kan tadi saya bertanya, Bang. Yang duduk di sini orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan orang yang dikutuk oleh Elohim, dialah yang disalib, bukan yang lain. Sekarang yang dia disalib ini Yesus atau Yudas yang memenuhi syarat? Iya. Kenapa Yesus disalib? Kan udah saya jelaskan tadi. Kenapa Yesus disalib? Bukan masalah kenapa. Iya. Saya hanya berbicara tentang yang memenuhi syarat. Karena ketika Rasul Paulus mengutip Ulangan 21 ayat 23 ini, ya, karena kenapa? Karena Yesus telah dijatuhkan hukuman mati dengan disalib. Makanya dia mengutip ini. Jadi seolah-olah makanya di situ seolah-olah Yesus itu adalah seorang yang terkutuk, padahal bukan dia yang terkutuk, tetapi yang terkutuk itu adalah seharusnya kita manusia yang berdosa ini. Kenapa harus Yesus kalau tidak memenuhi syarat? Kan syaratnya pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati.
Yang kedua, orang yang dikutuk Elohim. Kenapa Yesus? Yesus ini kan menggenapi nubuatan, Bang. Itu larinya ke situ. Menggenapi nubuatan, ya, menggenapi nubuatan dari Yesaya 53 tadi. Saudara, ya, menggenapi ya Yohanes 3 ayat 16 itu. Yohanes 3 menggenapi justru dikasih dulu ya, menggenapi ya Yohanes 1 ayat 14. Itu dia. Yohanes 1:14 menjadi daging. Ya. Apa masalahnya? Iya. Kita bacakan di situ, Bang. Pertanyaan saya, siapa yang memenuhi syarat untuk dikutuk oleh Elohim? Karena yang mengutuk di sini Elohim. Yang mengutuk di sini Elohim. Siapa di yang memenuhi syarat? Sabar. Siapa yang memenuhi syarat untuk dikutuk oleh Elohim? Yudas atau Yesus? Kalau Yesus di situ, Bang, ya. Kalau Yesus di situ, ya. Kalau Yudas di situ, memang Yudas ini mati, tetapi dia menggantung diri. Iya, itu cerita belakangan itu, bukan itu belakangan, ya? Itu cerita belakangan, saudara. Ya? Ini dulu syarat untuk disalib, syarat untuk dikutuk oleh Elohim itu adalah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sekarang siapa di antara kedua oknum ini yang memenuhi syarat untuk itu? Iya kan? Di orang Yahudi, ya. Dihukum orang Yahudi, ya, yang menghujat Allah itu pantas untuk dihukum mati. Makanya ketika diadukan, ya, dilaporkan, ya, dituduh Yesus ini ya menyamakan dirinya dengan Allah, ketika dia mengaku aku adalah raja, aku adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ya, di situ Pilatus memutuskan hukuman untuk dia disalibkan, Bang. Menurut saudara, apakah Yesus ini menghujat Elohim? Tidak. Menurut Elohim, apakah Yesus ini menghujat dirinya? Tidak. Lalu kenapa dia dikutuk? Itu kan untuk menggenapi karena misinya ini, Bang, datang untuk menebus dosa. Tidak. Kan? Itu maunya Anda, itu cerita yang muncul. Itu yang cerita muncul di mimbar gereja. Kita kembali kepada poinnya dulu. Bukan di mimbar gereja, Bang. Ini ayat ini, Bang. Ayat kita yang kita bahas ini. Salib itu adalah prosesi hukum untuk orang Yahudi, bukan untuk Kristen. Anda yang menobatkan doktrin yang tadi. Sekarang yang memenuhi syarat untuk kemudian disalibkan di situ menurut Elohim, Yudas atau Yesus? Menurut Elohim. Di mana? Menurut Elohim yang memenuhi syarat untuk didudukkan disalib di situ, Yesus atau Yudas? Kalau Yudas pada saat itu nggak ada ditemukan kesalahannya. Karena kenapa? Dia ini kan berhubungan dengan imam besar untuk mengkhianati Yesus. Menurut Elohim, itu menurut Kristen, karena ingin orang yang berdosa ini yang selamat, yang tidak berdosa yang tidak selamat. Menurut Elohim, yang memenuhi syarat untuk dihukum terkutuk oleh Elohim itu siapa? Yudas atau Yesus? Menurut Elohim. Tidak ada yang dihukum di situ, Bang. Ada yang dihukum, kawan. Ada yang dihukum. Udah berkali-kali saya jelaskan tadi. Kan udah aku jelaskan tadi, Bang. Barakallahu ya, fik. Bang Zuma. Ya. Kenapa dijatuhi hukuman mati kepada Yesus? Karena dia mengaku bahwa dia adalah Mesias. Nah, dia adalah anak Allah. Menurut Elohim itu dosa besar. Kalau Elohim tidak, karena Yesus itu adalah Elohim itu. Karena Yesus adalah Elohim itu. Lalu kenapa dia dikutuk? Kalau dia dikutuk, tidak dikutuk dia. Tetapi ya, dia menanggung kutukan itu. Karena kenapa? Itu tadi kan udah ku jelaskan, Pak. Bukan ke situ, itu ajaran Kristen. Itu ajaran Yesaya 53 dari ayat 6 itu kan sudah menjelaskan. Itu ajaran Kristen, kawan. Yang saya tanya ini ajaran Elohim. Yang dikutuk itu harus memenuhi syarat, yaitu melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Lalu dikutuk oleh Elohim, Yudas atau Yesus yang memenuhi syarat. Salah Yudas apa? Salah Yudas di situ. Kan dia dikutuk. Ulangan 27. Kenapa dikutuk Yudas? Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah dia yang makan suap. Yudas makan suap enggak?
di situ sedangkan Yudas di situ Bang Zuma ya, dia di pihak orang-orang Farisi, orang-orang imam besar, orang Yahudi. Iya. Mana mungkin sedangkan yang menjatuhkan hukuman mati ini, penyaliban ini adalah imam besar dan melalui raja Pilatus. Kira-kira Elohim rela tidak Yesus yang hambanya yang suci ini dihukum? Ya rela karena misinya penebusan dosa. Nah, itu dia. Tidak ada karena itu, pengakuan Yesus tadi, karena pengakuan Yesus tadi di Matius 17, Saudara. Matius 26 ayat 27, ya kan udah kita baca tadi. Matius itu ditulis tahun 62 loh. Oh, itu masalahnya kalau abang nggak percaya itu masalahnya. Bukan, ini kita berbicara mengenai Matius. Iya. Artinya tulisan itu muncul untuk dicocok-cocokkan dengan pesanan Roma. Bukan dicocok-cocokkan Bang. Oh, Ya, iya ini dong. sudah sesuai Sekarang ini. kalau tidak dicocokkan, sekarang kalau semua dicocokkan, nubuatan itu sudah tergenapi dalam diri Yesus. Itu dia karena itu Kristen. dia. Kalau Anda mengatakan nubuatan itu tergenapi, ini dulu lewati dulu satu ini. Siapa yang memenuhi syarat untuk dikutuk oleh Elohim? Yudas atau Yesus? Yudas itu kan sudah menghukum dirinya sendiri, sudah menggantung diri. Sebelum kawan. Ingat, di dalam Keluaran kata Yesus begini, di dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi semua perkataan yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat, saya minum dulu ya. Iya, silakan. Di dalam kitab Taurat, Keluaran 23 nomor 7, dusta jangan kau hembur-hemburkan. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Orang yang benar jangan kau bunuh. Menurut Elohim, apakah Yesus boleh dibunuh? Dalam konsep penembusan dosa boleh. Mana dalilnya? Nah, Mana itu dalilnya? tadi. Itu Matius 26 ayat 27. Itu menurut Matius. Yang saya tanya menurut Elohim. Menurut Elohim, bisakah Yesus itu dibunuh? Menurut Elohim. Bisa. Mana dalilnya? Ya, ini tadi udah kita baca tadi Bang. Yang mana? Hah? Bahkan Yesus sendiri yang mengatakan dia akan Elohim, mati. Yang saya tanya Ya? Elohim, yang saya tanya Elohim. Menurut Elohim, bisa tidak Yesus manusia suci, hambanya yang suci ini dikurbankan untuk nebus dosa-dosa orang Roma, orang-orang berdosa? Boleh nggak? Boleh. Mana dalilnya? Oke. Ya, silakan. Elohim itu di perjanjian lama Pak Depi ya. Elohim itu di perjanjian lama. Silakan Pak. Lalu kalau di perjanjian baru apa namanya? Markus, Lukas, Matius, Yohanes, itu Tuhan Anda rupanya. Yang saya tanya, makanya saudara, di awal saya mengatakan salib itu hukuman Yahudi dan yang menghukumnya adalah atas perintah kemudian titah dalam firman Tuhan yang ada pada mereka. Paulus pun mengaku itu kok. Ada tertulis, terkutuklah dia, berarti harus merujuk kepada firman Elohim. Ulangan 21 Anda membacanya pun tadi. Nah sekarang permasalahannya, Yesus berkata harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Kitab Taurat Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang bersalah. Pertanyaan saya, boleh nggak Yesus dibunuh menurut Elohim? Karena konsep penebusan Bang Zuma sekali lagi bisa, boleh, sangat bisa. Elohim, menurut Elohim boleh nggak membunuh orang yang benar? Kalau orang yang benar tidak. Yesus orang benar. Tetapi walaupun Yesus di sini adalah orang yang benar, bahkan dia adalah anak Allah yang hidup, tetapi karena dia datang untuk menebus dosa itu, makanya dia harus dibunuh, harus mati di atas kayu salib. Tuhan mengatakan jangan dibunuh, kok Anda mengatakan harus dibunuh? Yang mana yang hebat? Itu beda konteks itu, Bang. Itu beda konteks itu. Yesus mengatakan, itu bukan konteks penebusan itu. Yang abang bahas itu bukan ya, kalau penebusan hukum, saudara, itu perkara lain itu Bang. Kalau penebusan kan tadi saya sudah membacakan Imamat 1 nomor 2. Penebusan itu dengan domba, kambing, sapi, lembu, bukan manusia. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Pertanyaan saya sekali lagi, saya ulang ini ketiga kali, boleh nggak Yesus dibunuh menurut Elohim? Dalam konsep penebusan dosa boleh. Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Ini.
Di mana? Yohanes 1 ayat 29. Menurut Elohim, bukan menurut Yohanes. Ah. Yesus berkata harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di Taurat, bukan di Yohanes. Ah. Di Taurat, Bang. Di mana tertulis boleh membunuh orang yang benar di Taurat? Tunjukkan di saya. Ya kalau nggak ada Pak Depi bilang aja nggak ada, jujur biar cepat. Oke, bentar, saya tunjukkan ya. Jangan juga dipaksa mengaku. Iya, bentar bang, sabar bang. Oke ya. Di dalam karena Bang Zuma tadi menanyakan di Perjanjian Lama kan? Iya. Yesus yang mengatakan harus tergenapi yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, bukan aku. Yesus. Iya. Kita baca Yesaya 59 ayat 19 sampai 20. Taurat. Bukan di Yesaya, Taurat. Ini kitab kami, Bang. Masa Abang Yesus yang mengatakan saya untuk harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Taurat ini menurut Abang apa? Lihat yang 5 kitab ini. Kejadian, Keluaran, kalau kita para nabi, Yesus tidak mengatakan itu harus tergenapi. Yesus mengutip itu di kitab para nabi ada. Iya, silakan. Ya. Oke. Bentar ya. Iya. Ya, minum juga Pak Pendeta, jangan sampai kering kerongkongan, dehidrasi nanti, aduh. Bentar Bang ya. Iya. Udah potong kuku Bang Zuma? Nggak ada gunting. Ya sabar ya teman-teman ya, nggak apa-apa, santai-santai aja kita. Nggak usah terlalu tegang ya diskusinya ya teman-teman yang di bawah ya. Sambil tap-tap layar, yang belum minum kopi dulu. Santai aja kita. Kau itu tahu santai kok, tapi ini lawan tak. Membalas tahu kan. Jangan gitulah. Iya siap. Ya. Santai terus. Iya, oke. Ini ya di Lukas 24 ayat 44. Kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Iya. Oke, coba tunjukkan di mana tertulis Yesaya itu adalah nabi. Yesaya itu memang nabi, Yesaya itu. Ada dalil? Itu kan pokok sama kami adalah Yesaya itu adalah nabi. Iya, dalilnya mana dalilnya? Itu nabi itu, Bang. Iya, ya? Dalilnya mana? Paulus yang nabi, dalilnya ada. Kisah Para Rasul 13:1, Paulus nabi. Yesaya nabi di mana tertulis? Rasul bukan nabi. Dan Kisah Para Rasul 13 Yesus Paulus bukan nabi. Paulus bukan nabi. Inilah anehnya. Yesaya tidak Paulus ada, bukan nabi, itu Rasul. Yesaya tidak ada tertulis nabi, Anda katakan nabi. Paulus ada tertulis Abang nabi. Abang bilang tadi tidak ada nabi. Kata Yesus mengatakan bahwa dia ada di kitab para nabi. Sekarang sudah kubuktikan Lukas 24 ayat 44. Gimana? Coba Anda tunjukkan di Yesaya bahwa ada tertulis terkutuklah dia di atas tiang salib. Di mana itu tertulis? Silakan. Di Yesaya berapa? Di Yesaya 1 kah sampai Yesaya 5? Itu enggak tertulis, Bang. Kalau di situ Paulus hanya itu menceritakan ya penderitaan yang ia alami. Jadi jelas itu jelas tergenapi dalam diri Yesus. Saudara, jangan Anda lari dari pernyataan Paulus, enggak bagus. Paulus sendiri mengatakan ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Kok lari ke Yesaya? Di Yesaya itu tidak ada tertulis. Masya Allah. Tidak ada tertulis. Di Yesaya itu tidak ada tertulis seperti itu. Yang penting Bang ya, sudah saya buktikan bahwa Yesus pernah mengutip ya bahwa ada di kitab para nabi ya. Para nabi itu adalah termasuk Yesaya, Yeremia, Yehezkiel,
Obaja, ya, dan juga nabi-nabi yang lain. Ya. Iya, sekarang yang Paulus mengatakan ada tertulis, terkutuklah. Terkutuklah. Oke, Dia gini, yang digantung saya atas tiang salib. Dari tadi Abang Zuma terus yang bertanya. Saya bertanya sekarang. Ya. Oke. Di mana dalilnya? Ini kan yang kita bahas kan kitab saya ini, Bang Zuma. Iya, Ya kan? Di mana dalilnya di dalam Alkitab ini, mulai dari Injil Matius sampai Wahyu, mengatakan ya bahwa Yesus bukan Yesus yang disalib. Karena Bang Zuma tadi sempat menuduh begitu, ya kan, bahwa bukan Yesus yang disalib, tetapi orang lain. Silakan Bang Zuma, di mana datanya? Matius 24 nomor 24. Oke, kita baca ya. Ya, silakan. Matius 24 ayat 24. Oke, saya baca ya. Itu gali lubang itu sebenarnya Pak Depi kalau bahas itu, tapi nggak apa-apa lah, silakan kalau mau gali lubang. Lanjut. Jadi nggak bisa tadi ya. Yang terakhir itu yang memenuhi syarat untuk duduk Batal. sebagai terkutuk. Ya. Ini Yesus di sini yang ngomong, Bang ya. Iya. Yesus yang ngomong di sini. Ini warna merah ya. Warna merah di sini ya. Oke ya. Siap. Oke. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga kiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Di mana di sini mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan tetapi orang lain. Di mana, Bang? Jelas ada Kristus palsu? Yang saya tanyakan tadi ya, di mana dalilnya di dalam Injil mulai dari Matius sampai Wahyu mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Dalilnya mana, Bang? Anda tidak ngerti yang tadi itu? Mesias palsu itu siapa? Di sini nggak ada ini, bahkan Yesus di sini yang berbicara ya, Mesias untuk memperingati ya, sebab Mesias untuk memperingati palsu. para muridnya ya. Ini siksaan berat, itu perikopnya, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi Yesus menubuatkan ini apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ini ayat ini, Bang, maksud dari ayat ini. Iya, tapi Mesias palsunya datang kepada murid-murid. Sekiranya pertanyaan mungkin saya tadi ya, karena ya kita bahas tadi kan Alkitab saya ini yang kita bahas. Di mana dalilnya? Iya, betul. Bang Zuma dapatkan bahwa Yesus bukan Yesus yang disalibkan tetapi orang lain. Dalilnya mana, Bang? Matius 24 ini Mesias palsu ini. Yesus ini Yesus yang menubuatkan, yang memberitahukan kepada murid-murid pada waktu di masa yang akan datang ya, di masa yang akan datang ya, ada Mesias palsu ya. Itu ya, makanya baca ya dari ayat 15 itu ya, di ayat 15 itu ya dijelaskan ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel ya, para pembaca hendaklah memperhatikan, maka orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ini, Bang ya, artinya Yesus itu memberitahukan apa yang terjadi di masa depan, di masa yang akan datang. Bukan berbicara salib ini. Bukan itu konteksnya. Jadi Bang Zuma sudah ya. Kalau bisa dijelaskan dulu sama Bang Zuma 3-4 menit baru Pak Depi tanggapi biar menarik temanya lagi. Ini nggak apa-apa, tema-tema saya terangkan ya. Silakan. Saya terangkan. Sekarang Anda silakan Bang Zuma. Anda buka Matius 24 di situ kitabnya. Anda buka? Ya udah kita baca tadi, Bang. Kita baca tadi, Bang. Coba Anda baca nomor 3-nya. Oke, nomor 3. Oke. Udah lewat dari apa ini? Dari perikopnya ini. Iya, baca aja, Bang. Oke. Supaya Anda tahu. Ini permulaan penderitaan ya. Oke. Iya. Oke. Nah, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?
Di mana di situ, Bang? Ya. Itu ayat 3 itu. Yesus ditanya apa tanda kedatanganmu? Apa lanjut ayat 4. Saya baca. Ayat Saya 4. baca. Itu di situ ada jawabannya, Bang. Iya, silakan. Tanda kedatangannya nomor 4 bukan? Salah. Salah. Justru waspadalah itu supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Oke. Giliran saya menjelaskan. Ya, putus-putus saudara. Di mana ini disinggung masalah penyaliban? Di mana di sini? Enggak ada disinggung soal penyaliban di sini. Atau sabar dulu, Bang. Anda diam dulu, minum kopi dulu. Ya, silakan. Ketika Yesus ditanya di Bukit Zaitun, secara pribadi murid datang berbicara kepada Yesus, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatangannya dijawab di dalam data nomor 27. Sebab sama seperti kilat menyambar, cahayanya akan terpancar dari timur sampai ke barat. Demikian nanti kedatangan anak manusia. 1. Nomor 30. Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kemudian kuasa-kuasa langit akan berguncang, akan nampak aku di tengah-tengah langit, seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatangan aku. Nomor 23-nya, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Itu bukan Yesus. Anda sudah paham sampai sini? Udah nangkap di sini? Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin akan menyesatkan banyak orang. Mari kita masuk ke dalam intinya, membuktikan bahwa yang mati di salib itu bukan Yesus. Boleh? Silakan. Oke. Buka sekarang kitab Anda, Markus 14 nomor 50. Oke. Kenapa lari dari sini, Bang? Iya, kan harus kita selesaikan ini dulu. Mereka ini bentar dulu, biar saya tanggapi dulu ini. Biar saya tanggapi dulu. Silakan. Matius saya ini, simpulkan dulu 10 detik tentang ini. Nanti, di Matius 10 detik. 10 detik. Iya. Di Matius 24 ini, Yesus menasihatkan murid-muridnya di abad pertama, angkatan pertama, bahwa akan datang Mesias palsu dan nabinya untuk melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Itu kesimpulan saya. Tanda kalau dia bukan datang, tetapi palsu yang datang, matahari tidak menjadi gelap, bulan masih tetap terang, bintang-bintang tidak jatuh, kemudian kuasa-kuasa langit tidak berguncang, tidak nampak anak manusia di tengah langit, dan manusia di seluruh bumi tidak akan meratap. Kalau ada yang mengaku bertemu Yesus, itu bukan aku, kecuali dengan tanda-tanda tersebut. Silakan, mudah-mudahan Anda paham. Oke, saya tanggapi ya. Ini Bang Zuma luar biasa penyesatan Bang Zuma ini. Ya, karena mulai dari ayat 1 Matius 24 ini ya sampai dengan ayat berapa ayat ini sampai dengan 51 ya, tidak ada menyinggung soal penyaliban di sini. Tetapi di sini adalah ya judul perikopnya khotbah tentang akhir zaman, bukan bicara soal penyaliban Bang Zuma. Ya. Oke ya, jadi ini Yesus di sini menjelaskan kepada para murid bagaimana nanti terjadi apa yang terjadi nanti di akhir zaman itu, bukan menceritakan bagaimana penyaliban. Ya, jadi di sinilah saya bilang tadi bersama Bang Zuma ya, silakan Bang Zuma belajar lagi untuk memahami Alkitab. Oke ya, karena semua yang Abang Zuma kutip di sini tidak ada itu diceritakan soal penyaliban. Sedangkan pertanyaan saya tadi ya, tunjukkan di dalam ayat Alkitab mengatakan, karena Bang Zuma tadi mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Di mana datanya itu dalam Alkitab? Tetapi Abang kutip ini bahkan sama sekali pun satu ayat pun di sini tidak ada yang menyinggung soal penyaliban.
Oke, silakan Oke. Bang Zuma. Ya, ditanggapi Oke. lagi. Silakan Bang Zuma. Saya heran, titel Anda ini apa? Pendeta atau STT, lulusan Enggak, STT? saya enggak ada sekolah saya, bukan Oh, pendeta. pantasan, wajar. Iya. Pantas. Anda kalau sudah mendengarkan Iya. penjelasan saya tadi Iya, oke, tentang silakan. Galatia 3 nomor 13, ketika saya tanya Anda, siapa yang memenuhi syarat, Yesus atau Yudas? Itu sudah perjanjian baru. Anda mengatakan Yesus yang memenuhi syarat. Anda membantah firman Tuhan. Gini Bang Zuma. Sebenarnya, saudara, diam dulu. Sebenarnya, ketika Anda kepepet tidak bisa mendudukkan Yesus di situ sebagai orang yang dikutuk oleh Elohim, itu sudah terbukti sebenarnya pertanyaan Anda yang terakhir ini, bahwa menurut kitab Anda sendiri itu bukan Yesus, tetapi orang yang dikutuk oleh Elohim. Tapi Anda mencoba untuk terjun kemana-mana. Saya kembali kepada data 24 ini, Bung. Kalau ada Yesus penyesat lain dan datang kepada murid Yesus selain yang keluar dari kubur dan yang datang kepada Paulus dan di Pulau Patmos, pertanyaan saya, Kristus palsu yang datang kepada murid Yesus itu yang mana? Yang menyesatkan banyak orang itu yang mana? Yang mengaku akulah Kristus itu yang mana? Tunjukkan ke saya. Ayo. Oke, saya jawab ya. Silakan. Oke, silakan host, perbesarkan saya host, besarkan layar saya host. Ya, gimana? Besarkan layar saya host. Baik, siap. Silakan. Bentar ya, saya putar kamera dulu ya. Iya, oke ya. Ini tadi Bang Zuma, nanti saya jawab pertanyaan Bang Zuma. Ini saya tanggapi dulu ya. Ini ya yang Bang Zuma kutip tadi di Matius 24 ini, walaupun kita baca satu perikop ini tidak ada menyinggung soal penyaliban Bang Zuma, tetapi ini judul perikopnya khotbah tentang akhir zaman. Ya, mau abang potong-potong pun ayat ini tidak abang temukan di mana di sini disinggung soal penyaliban. Itu dipotong-potong itu, Bang. Ya, sedangkan pertanyaan tadi saya tadi Bang Zuma, tunjukkan dalilnya di mana Yesus bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Mau kita bacakan semua ayat ini? Silakan Anda bacakan, tunjukkan kepada saya. Silakan. Ya. Silakan penonton ya, lihat baik-baik ya, kita bacakan ini ya. Karena Bang Zuma tadi mengutip ayat ini untuk menjawab pertanyaan saya. Oke ya. Ya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Oke. Lanjut. Ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, ya, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya." Ya. Ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kegelapan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sampai di situ aja Bang Zuma ya. Soalnya lama kita pakai waktu kalau kita baca semua. Okay. Ya. Saya boleh tanggapi? Boleh. Bentar Bang. Saya belum selesai. Nanti saya kasih kesempatan Bang Zuma. Bentar ya.
sebentar Bang Zuma ya. Ya. Ini Bang Zuma, ya udah jelas tadi bahwa ini adalah khotbah tentang akhir zaman. Ya, tidak ada kaitannya dengan soal penyaliban di sini Bang Zuma. Dan apalagi di sini ya Yesus mengatakan bahwa pada saat itu ada deru perang. Pertanyaan saya kedua sama Bang Zuma, apakah pada saat Yesus di bumi selama 33 tahun setengah, apakah ada perang Bang Zuma? Kalau memang ini benar sudah terjadi, silakan Bang Zuma. Oke, baik. Yesus berbicara kepada Bani Israel, berbicara sendirian secara pribadi. Mohon maaf dulu ya, saya mau ke belakang dulu. Bisa ya, sebentar ya? Boleh. Silakan Pak. Gak tahan ini. Ya, kita tunggu aja Pak DP-nya dulu Bang Zuma ya. Nanti kembali baru ini ya. Terlalu banyak minum sih. Jangan gitulah Bang Zuma. Santai aja lah. Kita ke kamar mandi. Ya, sambil Pak di mute aja Pak DP, nggak apa-apa. Kita tunggu Pak DP, nanti kembali baru open cam terus Bang Zuma narasi lagi. Sekaligus kita bacakan sedikit ya. Tapi saya bisa sinden nggak Bang Zuma? Waspadalah, jangan. Siap. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Apa sih? Papatal misede. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan. Papatal misede. Mudah-mudahan saudara kita ini bisa, tapi gimana bilangnya ya? Penjelasan saya tadi itu sebenarnya sudah membuktikan bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Makanya ada Kristus palsu. Karena pada saat kemudian Yesus itu dicobai oleh iblis, diserahkan kuasa langit bumi kepadanya, Yesus tidak mau terima itu. Iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Itu pertanyaan Bang Zuma tadi, ada yang chat ini Bang Zuma, itu kayak tombak. Kalau Bang Zuma bertanya tadi itu seperti tombak langsung ke jantung itu ditusuk. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mati dulu. Oh yes. Ikut jangan madodong ni natarola bajo depanaman re si bawa minum nasange ambek nalai reko lauki malolo bawa ki asudolo. Oke, silakan Bang Zuma. Itu bahasa roh, bahasa roh. Silakan Guru. Oke. Mana HP ku yang satu? Bentar dulu Bang Zuma. Udah tinggal HP ku, bentar dulu ya. Satu lagi. Masih bisa satu Bang Zuma, masih bisa satu. Nasanga ambek nalai nareko laoki malolo daamu kalupai bawa asubolo. Oke, silakan. Sudah santai aja ya. Iya. Tadi itu bahasa roh. Oke, lanjut ya. Ya, silakan Bang. Ya, adanya Mesias palsu karena keadaan itu digunakan oleh iblis. Iblis ingin memanfaatkan nama besar Yesus,
Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31, Yesus menjelaskan di sana bahwa penguasa dunia datang dan akan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Nanti saudara yang punya tanggung jawab untuk menjawab itu. Yohanes 14 nomor 30, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diri Yesus. Pertanyaannya nanti akan Anda jawab nanti itu. Kalau iblis merasuki Yudas, berhasil tidak iblis kemudian mencelakai Yesus? Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam kitab Yohanes 13 itu, Yohanes 14, iblis sedikit pun tidak berkuasa. Nah, sekarang saya masuk ke dalam poinnya. Matius 24, Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu yang datang setelahku. Kenapa? Karena yang datang kepada murid Yesus itu adalah Kristus yang bukan Yesus. Satu, Paulus mengatakan di dalam Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang memberikan aku Injil. Pertanyaan saya, saudara, anak Maria ini manusia atau bukan? Saya jawab aja manusia biar singkat ya. Manusia kan? Yap, manusia kan, Bang? Manusia. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Silakan. Oke. Inilah sebenarnya sayang banget ya, artinya diskusi kita malam ini karena kenapa sudah melebar kemana-mana. Ya. Loh, kan ditanya saya, Bang. Begini, bukti bahwa ya bukan Yesus yang disalib. Ya kan, tema kita malam ini adalah salib, berkat atau kutuk. Itu sudah dijawab tadi. Kalau soal nabi palsu ini bukan tema kita malam ini sebenarnya. Baik, oke. Kalau gitu, kalau keinginan Pak Depi kayak gitu, mungkin kita bisa kembali ke tema tadi. Tapi dijawab dulu pertanyaannya. Tetapi, pantas enggak? Bentar dulu Pak Depi. Ada kan tadi pertanyaan yang belum terjawab nih dari Bang Zuma. Pantaskah Yudas atau Yesus didudukan di situ? Silakan Pak Depi. Masih ingat nggak pertanyaan tadi Pak Depi? Biar kembali ke topik. Nanti sesi 2 baru bahas palsu-palsu itu. Udah saya jawab tadi host. Belum ada poin tadi Pak Depi, jawaban Pak Depi. Pantas nggak Yesus? Tadi itu. Ya. Kalau Yesus ini ya, kenapa dia dihukum mati? Ya kan, karena konsep penebusan dosa dan berdasarkan pengakuannya kepada Pilatus bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Terus kalau dia mengatakan Mesias anak Allah, dia kan Allah sendiri mengatakan inilah anakku. Dan saudara juga menjawab ketika Yesus mengatakan diriku adalah anak Allah atau anak Elohim. Apakah menurut Elohim itu pelanggaran dosa besar? Bukan kan? Tidak. Nah, berarti bukan Yesus yang disalib. Tetapi ya, di situ kan bukan Allah yang menjatuhkan hukuman kepada Yesus, tapi Raja Pilatus dan juga imam-imam besar, Bang Zuma. Tapi kan harus berdasar terhadap hukum Elohim kan? Kalau kita ingin mendudukkan kan harus ke Elohim yang menjadi dasar pijakan Kristen, kan harus Elohim, bukan tentara Romawi, bukan gubernur Pilatus. Makanya saya katakan, apakah salib itu kutuk? Jawabannya kutuk. Tapi menurut saudara adalah berkat. Bagaimana mungkin bisa kami, ya? Nah, itu bagi Kristen. Kami orang yang percaya, ya. Percaya? Nah, kenapa? Ya, berarti Anda tidak percaya kepada ya. Berarti Anda tidak percaya kepada Elohim kalau begitu. Percaya dong. Nah, Elohim mengutuk orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yesus ada kaitannya di situ, Pak. Ya. Lu ada dong. Ketika Bang Zuma memutarbalikkan, kok jadi saya mutarbalikkan? 21 ya, 21 ayat 22 itu dan 23 tidak ada kaitannya dengan penyaliban Yesus, tidak ada. Lalu ya, yang dikutip Paulus ini yang mana? Sebab ada tertulis.
Sebab ada Kenapa? tertulis. Kenapa Paulus mengutip itu? Itu artinya untuk menjelaskan kepada Bahwa- orang percaya bahwa sebenarnya Yesus ini bukan terkutuk karena pelanggarannya, bukan, tetapi oleh karena pelanggaran kita manusia ini, oleh karena dosa kita, dia dianggap terkutuk. Itu penjelasan dari ayat itu. Di mana poinnya? Di mana poinnya? Tuhan Elohim Ya. menebus dosa orang yang melakukan dosa dengan menggunakan orang yang tidak berdosa. Di mana poinnya? Kan tadi Imamat 1 nomor 2 yang digunakan untuk menebus dosa orang bersalah itu adalah binatang ternak. Di Yohanes Bukan 3 ayat 16 itu, Yohanes 3 ayat 16 itu Bang Zuma, udah Bang Zuma Yohanes lupakan 16, Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya Iya. tidak binasa. Nah, sekarang yang mengatakan bahwa Yesus itu mati terkutuk untuk dosa-dosa Kristen siapa? Paulus. Dia sendiri. Di mana? Di mana Yesus mengatakan itu? Bukan hanya Paulus itu. Kalau Abang hanya mengutip Galatia 3 ayat 13, itu juga di 1 Petrus pasal 1 ayat 18 itu menjelaskan juga. Ya. Kita baca ya. Yesus Kita mengatakan baca. begini, Saudara. Oke. Di dalam dalam Matius 19 ketika ditanya oleh muridnya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Apa kata Yesus? "Jangan membunuh." Pertanyaannya, apakah boleh membunuh Yesus menurut Yesus? Karena konsep penebusan dosa boleh. Nah, itu selalu larinya ke situ, konsep penebusan dosa. Itu karena Yesus sendiri yang mengatakan tadi Bang Zuma. Yesus sendiri yang mengatakan di Matius 26 ayat 27 itu. Ya kan udah dijelaskan Yesus di situ. Iya, Saudara. Sekarang siapa yang menebus dosa? Bapak kan? Bapak siapa? Bapak yang di langit kayak yang menghapus dosa. Ini Yesus ini, firman yang telah menjadi manusia. Bapak yang di atas ini, apakah menerima korban manusia untuk tebus Bapak dosa? itu bukan nama Bang Zuma. Bapak itu bukan nama. Enggak, Tuhan tempat Yesus berdoa. Apakah menerima tumbal manusia untuk tebus dosa manusia? Itu kan udah ketetapannya itu. Di mana tertulis dia menebus dosa dengan darah manusia? Itu tadi Bang. Di Kita mana? baca tadi di Matius itu. Matius. Kok jadi Matius? Elohim yang saya katakan Elohim. Di mana? Elohim juga di perjanjian baru kan Elohim juga nya itu. Hah? Maksudnya apa ini abangku ini? Di mana? Ini kan jelas dikatakan di dalam Ulangan 21 nomor 22-23 salib itu kutuk. Orang Kristen menjadikan salib itu berkat. Siapa yang mengajarkan orang Kristen salib itu berkat? Para rasul. Bukan Elohim. Maksudnya Oke, Bang Zuma, saya rasa cukup ya, Bang Zuma ya. Saya rasa cukup, Saudara Devi. Nanti kita, nanti kita sesi berikutnya lagi. ya sesi kedua lagi. Nanti kalau mau Pak Gini ya, Bang Zuma belum menjawab pertanyaan saya. Oke ya. Pertanyaan mana? Nah, pertanyaan saya tadi, di mana di dalam ayat Alkitab, khususnya Injil Matius sampai ke Wahyu, bahwa bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Oke ya? bisa jadi tema kedua, bisa jadi tema kedua nanti. Oh enggak, harus malam ini dong dijawab jangan itu. kayak gitu lah, Bukan di waktu yang lain. Karena Bang Zuma tadi yang sudah sempat mengeluarkan pernyataan begitu. Markus 14 nomor 50 sampai 52. Oke, kita baca. Silakan. Oke, kita baca ya. Markus. Iya. Belum puas. Pak Devi, nggak apa-apa. Lanjut. Aku cinta. Markus 14 Nomor ayat 50 sampai 52. Anda cinta buatan Indonesia.
Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Di mana di sini Bang Zuma? Baca sampai 52. Oke. Ya. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Ya, mereka hendak menangkap dia, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa itu yang menggunakan kain lenan? Ini udah lari ini Bang Zuma. Iya, siapa yang menggunakan kain lenan, Bang? Nggak tahu saya siapa. Baca Yohanes 13 nomor 4. Nggak ada kaitannya di situ, nggak ada kaitannya di situ. Harus ada kaitannya karena perjamuan terakhir, perjamuan terakhir. Bang Zuma jangan menyesatkan di sini. Loh, Ya, saya kan di situ. bertanya. Saya udah Sekarang, tahu yang Abang kutip, saya udah tahu. Apa itu? Ya, Apa itu? jangan ke sana. Apa itu, Bang? Yang menggunakan kain lenan tidak ditangkap ini Iya. siapa? Siapa? Oke. Saya nggak tahu di sini nggak disebut namanya siapa. Nah, makanya baca Yohanes 13 nomor 4. Oke, kita baca Yohanes Iya. 13 nomor 4. Oke. Ayat 4. Injil Yohanes. Yohanes berapa tadi? 13. Yohanes 13 ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian, dengarkan. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Nggak ada kaitannya di sini Bang Zuma. Makanya saya bilang Yang menggunakan kain lenan siapa? Ini ya di sini itu Yesus perjamuan membasuh terakhir. kaki para murid. Yesus Itu membasuh kaki perjamuan para terakhir. murid. Belum terjadi penangkapan di sini Bang Zuma. Itu Belum terjadi detik-detik penangkapan kepada penangkapan. Yesus. Jadi Itu detik-detik jadi jangan penangkapan. mengais-ngaiskan ayat. Ya, jangan Itu mengais-ngaiskan ayat Bang Zuma. Itu detik-detik penangkapan Yesusnya. Coba saudara. Enggak. Kitanya dulu. Ya, ini Kembali kepada Markus jauh 14. sebelum. Oke, kembali kepada Markus. Ini kejadian Yesus membasuh Oke. kaki murid-murid ini Oke, jauh sebelum boleh. hari penangkapan. Boleh. Nah. Muridnya 12. Murid Yesus 12 kan? Iya. Oke. Yudas berkhianat, tinggal 11. Tinggal 11. Ketika penangkapan, muridnya 11 orang ditambah Yesus seorang sama dengan 12 kembali kan? 13 bersama dengan Yudas. Yudas sudah ada masuk di komplotan Romawi, betul? Iya. Kemudian semua murid Yesus lari kan? Iya. Yesus sudah ditangkap kan? Iya. Anak muda yang tadi yang berjalan menggunakan lenan siapa? Nggak tahu saya itu. Nggak disebut namanya di situ. Semua murid Ya. Yesus melarikan Karena diri. begini ya, Yohanes 13 yang yang si Zuma kutip ini nggak ada kaitannya Ya sudah, nggak usah ngambil itu, nggak usah ngambil itu. Tidak usah, nggak usah ke situ, nggak usah ke situ, nggak usah ke situ, nggak usah ke situ, nggak usah. Tapi kalau Oke. Anda mengambil, Kalau Anda mengambil berapa kosong ini, udah berapa kosong ini? Kalau Udah berapa kosong ini, Bang Zuma? 53 ada kaitannya gitu. Oke. Oke, nggak usah ngambil ke situ, terlalu berat bagi Anda. Sekarang yang Ya, tadi, nggak ada kaitannya di sini kan? ya silakan aja Anda Jujur mengatakan dulu, itu. jujur dulu, Hah? jujur dulu. Ada dong. Ya kan nggak ada jawabannya di sini kan? Ada dong. Iya, oke. Karena Iya. yang menggunakan kain lenan cuman Yesus doang yang tertulis terdata. Gak usah ke situ Silakan. dulu, terlalu berat. Sekarang Iya. Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus melarikan diri. Betul? Iya. Ya. Berarti cuman ada kemungkinan dua yang ditangkap ini. Oke? Yesus atau Yudas. Betul? Murid Yudas sudah nggak udah ada. jelas. Yudas Tunggu dulu, udah Pak. jelas Pak Devi, menggantung tunggu. diri. Tunggu dulu Pak, diselesaikan dulu. Nanti Pak Pendeta tanggapi. Oke, silakan. 11 murid lari, tinggal ada dua, Yesus dan Yudas. Iya. Yudas sudah masuk dalam rombongan tentara Romawi. Yesus sudah ditangkap. Silakan. Lalu yang lari telanjang ini siapa, Rek?
Nggak tahu saya siapa. Nah, oke. Murid Yesus sudah melarikan diri semua. Kalau Yudas yang ditangkap ini, kemudian yang lari menggunakan kain lenan ini adalah Yesus, ada kemungkinan nggak? Enggak. Enggak. Kita balik. Yesus yang ditangkap, Yudas yang melarikan diri. Masuk nggak? Yesus ditangkap. Masuk tidak? Iya. Masuk tidak? Yesus yang ditangkap. Yesus yang ditangkap, Yudas yang melarikan diri. Iya. Ada apa alasannya Yudas lari? Yudas di situ nggak ada lari, di situ Yudas nggak ada lari. Nggak ada lari. Ya? Berarti yang lari Karena siapa? Kalau yang tertulis di sini, Yang adalah lari siapa? Berarti yang lari setelah siapa? Yudas, dengarkan Bang Zuma. Setelah Yudas mendengarkan Yesus sudah dijatuhi hukuman mati, maka uang yang 30 keping perak itu jangan ke situ. Jangan ke situ. Dilemparkan ya di dalam bait Allah dan Belum dia ke pergi situ. untuk menggantung dirinya. Belum ke situ, belum ke situ. Belum ke situ, saudara. Itu udah jelas itu. Belum ya? ke situ, belum ke situ. Tadi ada dua kandidat. silakan. Seluruh murid sudah melarikan diri, tinggal dua, Yudas dan juga Yesus. Oke? Kemungkinannya Yesus ditangkap, yang lari Yudas. Tolong tunjukkan Nggak ada itu. Enggak ada. Nggak ada. Berarti bukan Yudas. Yudas nggak ada lari. Enggak ada lari. Berarti yang lari kemungkinannya siapa? Menggunakan kain lenan kemungkinannya siapa? Nggak tahu siapa yang lari. Bang Zuma Udah ya? mungkin Pak. Iya, udah mungkin. Saya beda dengan Bang Zuma. Kalau Iya, Bang iya, Zuma Pak. kan bisa saja dusta, tapi Iya, kalau iya, saya tidak berani mengatakan sesuatu yang saya tidak tahu. Kalau Bang Iya, Zuma iya. di sini udah jelas-jelas, artinya beberapa ayat di sini Abang Zuma putar balikan ayat-ayat Alkitab. Udah jelas ya, Pak ya? Ya oke Pak Pendeta Depisai, makasih banyak waktunya. Mungkin kita akhiri dulu, nanti untuk sesi kedua kita sudah tentukan tema tadi ya, nabi palsu. Siapa nabi palsu atau Mesias palsu? Yang mana yang mau dipilih ini, nabi palsu atau Mesias palsu? Iya. Pak Depi, Ya, Bang Zuma. kapan ini? Nanti kita chat aja di belakang layar untuk waktu sesi keduanya. Apa nih Bang Zuma, nabi palsu atau Mesias palsu? Saya ikut aja. Silakan Pak Depi, pilih. Iya, kapan ini? Kapan? Nanti kita komunikasi di belakang layar kapan waktunya. Ada kesiapan Bang Depi, Pak Pendeta Depi, nanti kita jadwalkan lagi. Iya, tapi begini host ya, Ya, jangan siap. seperti malam ini ya. Artinya kita konsisten. Artinya apa tema yang diangkat itulah dia. Jangan Cuman jalan tadi kemana-mana, pertanyaan begitu. Pak Depi yang bertanya, makanya dijawab, makanya agak melenceng dikit. Nah, oke, untuk tema berikutnya Pak Depi silakan, nabi palsu atau Mesias palsu? Atau kedua-duanya? Boleh. Boleh kedua-duanya. Nabi palsu, Mesias palsu, atau Kristus palsu. Iya. Oke, mungkin gitu aja. Silakan Pak Depi closing statement. Setelah itu Bang Zuma closing statement. Silakan Pak Depi. Jadi ya, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus di mana pada malam hari ini telah mengizinkan kita untuk berdiskusi ya, walaupun kita tahu bahwa dalam diskusi ini pengetahuan kita terbatas, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kawan-kawan penonton di bawah dan juga yang di atas komal ini. Jadi diskusi ini jangan kita jadikan untuk menyimpan dendam atau menyimpan kebencian, tetapi marilah kita dalam hal ini ya kita mencari kebenaran ya, walaupun tadi Bang Zuma artinya sudah salah mengutip ayat Alkitab untuk mengambil kesimpulan, menafsirkan dengan sembarangan, tetapi itu saya ampuni, saya maafkan Bang Zuma di situ. Tetapi biarlah Roh Kudus yang selalu bekerja sama Bang Zuma supaya agar hatinya itu terbuka, diterangi oleh yang kuasa, oleh Tuhan Yesus Kristus, agar besok-besoknya tidak berani lagi untuk memutarbalikan ayat-ayat Alkitab ini. Itu dari saya. Baik, ya, silakan Bang Zuma closing statement yuk. Ya, Ayo. baik. Boleh nyinden, boleh, nggak apa-apa sekali. Baik, saudara-saudara sekalian, kita ucapkan banyak terima kasih kepada saudara kita Bang Devi yang telah gagah berani kemudian mewakili Kristen meskipun ilmunya sangat minim ya, tapi yang penting nyali ada, itu kan ya. Materi kita tentang salib, apakah itu kutuk atau berkat,
jelas Al-Quran mengatakan orang yang disalib itu adalah orang yang memusuhi pencipta langit dan bumi. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Dan orang yang disalib itu adalah orang yang memusuhi Nabi Isa alaihissalam, sama di dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 33 juga. Dan dalam surah An-Nisa ayat 157, nyatalah di situ dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, melainkan langsung diangkat oleh Allah ke langit. Dan kemudian yang disalibkan itu adalah yang diserupakan bagi mereka yang menyalib ini. Tetapi itu adalah bukan Nabi Isa alaihissalam. Nah, di dalam kitabnya Yahudi yang dikutuk juga itu, yang disalib itu adalah oknum yang dikutuk. Paulus juga mengutip bahwasanya sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Dengan kata lain, saudara kita Kristen sudah 2000 tahun menyembah sosok yang dikutuk oleh Elohim Tuhannya Yahudi di atas tiang salib. Itu kesimpulan saya. Mudah-mudahan saudara-saudara yang mendengarkan kami berdiskusi dengan materi ini bisa memahami dan menelaah kembali data-data yang saya kutip tadi. Ada beberapa data dari Bible, dari Al-Quran. Kalau misalnya saya keliru, boleh nanti ada yang menantang lagi, yang baru, pemain baru, silakan dengan tema yang sama. Mungkin bisa lebih memperdalam lagi materi ini. Karena sejauh saya mempelajari Bible, jelas bahwa Kristen betul-betul menyembah Kristus yang dikutuk oleh Tuhannya orang Yahudi. Dan Yesus anak Maria itu tidak bisa duduk di sana. Yesus tidak bisa duduk di sana karena Yesus tidak memenuhi syarat. Yesus itu manusia suci, Yesus manusia yang diidam-idamkan kemudian oleh pencipta langit dan bumi. Sebagai dalam konsep Yahudi dia adalah anak Elohim. Kalau dalam konsep dalam Islam dia adalah Nabiullah, kekasih Allah yang kemudian mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Torah, kembali kepada hukum Tuhan. Jadi perbedaan antara Islam dan Kristen, dalam Islam Yesus manusia suci, dalam Kristen Yesus adalah makhluk yang dikutuk untuk nebus dosa-dosa Kristen. Saya kira demikian sementara, karena kita ada sesi berikutnya lagi. Saudara Devi, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Anggap saja itu adalah bagian daripada proses belajar mengajar kita. Saya pun juga demikian adanya, dan terima kasih atas diskusi yang baik ini. Mudah-mudahan kita bisa tingkatkan lagi ke depannya. Tujuannya untuk memberikan edukasi bahwa Islam Kristen bisa bertemu dalam meja akademisi untuk berdiskusi secara ilmiah tanpa harus saling menghujat. Demikian. Masya Allah. Oke, saya rasa cukup Pak Devi. Makasih banyak Pak Devi ya, Pak Pendeta.